Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisa Jaya. Saat ini saya mengajar sebagai dosen di Universitas Saintek Muhammadiyah. Saat ini saya berada di Fakultas Ilmu Komputer, Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi perkuliahan yang saya ampu sebagai prasyarat untuk sertifikasi dosen 2025. Mata kuliah yang saya akan ampu pada pertemuan ini adalah fisika dasar. Fisika dasar adalah mata kuliah yang sesuai dengan core ilmu pengetahuan yang saya miliki sebagai lulusan Magister Pendidikan Fisika. Di dalam mata kuliah fisika dasar terdapat 2 SKS. Dan nanti dalam proses belajarnya saya akan menggunakan beberapa pendekatan, model, metode pembelajaran yang nantinya bisa digunakan untuk mahasiswa dalam memahami konsep-konsep fisika yang abstrak. Yang pertama, untuk pendekatan, saya akan menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian untuk model, saya akan menggunakan model problem based learning. Dan untuk metode, saya akan menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi, dan juga nanti ada yang namanya eksperimen. Tidak hanya itu, dalam proses pelajaran saya juga memegang prinsip DEI, yaitu delivery, interaktif, dan assessment. Untuk delivery, saya akan menggunakan media pembelajaran seperti OLabs, Virtual Labs, kemudian pet simulasi, yang nantinya akan membantu siswa dalam memahami konsep-konsep abstrak di dalam fisika. Kemudian, untuk pendekatan interaksi, mahasiswa akan melakukan demonstrasi eksperimen menggunakan virtual lab yang nantinya mereka akan mengumpulkan hasilnya, kemudian mereka akan mempresentasikannya di depan kelas. Untuk asesmen, saya menggunakan 2 metode. Yang pertama adalah penilaian kinerja, yang kedua adalah penilaian tes. Untuk penilaian kinerja, yaitu mencakup presentasi, praktikum, simulasi. Kemudian untuk tesnya, saya biasanya memanfaatkan aplikasi seperti Quizzes, Kahoot yang nantinya akan terintegrasi dalam Microsoft Teams, sehingga nanti hasil tesnya akan mudah diakses dan bisa kita analisis. Kemudian untuk capaian pembelajaran lulusan CPL dari mata kuliah ini mencakup 4 aspek utama, yaitu ada sikap, kemudian pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Di dalam proses pembelajaran fisika dasar, nanti kita akan menekankan kepada keterampilan umum dan keterampilan khusus. Untuk keterampilan umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, dan terukur dalam menyelesaikan masalah spesifik di bidang keahlian. Untuk keterampilan khususnya, maka mahasiswa mampu secara kreatif, inovatif, memformulasikan solusi masalah dengan memanfaatkan teknik komputasi dan teknologi informasi berbasis fisika, konsep-konsep fisika. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah CPMK ada beberapa, yaitu mahasiswa mampu menganalisis konsep besaran, satuan, dan pengukuran. Mahasiswa mampu menerapkan konsep vektor. Mahasiswa mampu menganalisis konsep kinematika. Kemudian mahasiswa juga mampu menganalisis konsep dinamika, kemudian gelombang, suhu dan kalor, alat optik, usaha dan energi, kelistrikan, kemagnetan, dan pastinya nanti ada rangkaian NLC. Secara singkat, deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah fisika dasar ini bertujuan untuk memperkenalkan dasar-dasar fisika seperti kinematika, kelistrikan, dinamika, yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa teknik informatika. Dalam kuliah ini, mahasiswa juga akan mempelajari seperti konsep-konsep yang mungkin nantinya berguna dalam bidang informatika, memberikan dasar yang kuat untuk memahami bagaimana fisika berhubungan dengan teknologi. Dengan pendekatan yang komprehensif,
dan mendalam. Diharapkan melalui mata kuliah fisika dasar ini, mahasiswa dapat memahami konsep fisika secara utuh dan menyeluruh, serta mampu menghubungkan dan menerapkan teknologi di bidang teknik informatika. Untuk pembelajaran setelah ini saya akan memaparkan pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semua ya. Ada yang tidak maksud dari Oke, sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Terus saya kemarin kita sudah belajar mengenai materi fisika ya. Kita tetap kalau masih ingat suhu dan kalor Listrik. gelombang. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang usaha dan energi. Nah, di usaha dan energi ini ada sub TPLK ya, namanya pembelajaran yang nanti kalian harus kalian capai, yaitu mahasiswa mampu menganalisis konsep usaha dan alat energi, dan juga nanti indikatornya adalah satu, mahasiswa mampu menganalisis konsep usaha dan energi, yang kedua yaitu mahasiswa mampu menganalisis alat hukum penekanan energi. Oke, sekarang saya mau tanya ke kalian, ada tidak yang memahami tentang energi? Energi itu apa sebenarnya? Oke, kalau tentang nih kita baca ini hukum penekanan energi. Energi itu tidak dapat ditentukan dan energi tidak dapat dimusnahkan. Kira-kira dunia ini siapa yang bisa menciptakan energi, musnahkan energi? Jawabannya tepat sekali ya. Ini tujuan Al-Quran. Allah tidak ada Tuhan yang sembah melainkan Dia yang diciptakan terus menerus. Jadi yang ada di dunia ini apa? Kita hanya bisa mengonversi energi saja. Contoh, kalian tadi datang sekolah ke kampus ya. Kampus itu energi ya. Bisa gerak? Bisa. Dari mana? Makan, minum. Jadi tubuh bisa menghasilkan energi. Ya, bisa. Bisa menghasilkan energi dari energi. Tidak. Gimana? Itu proses apa ya? Jadi muter ya. Fotonya dari mana? Energi matahari, terus sama air, ya. Jadi semuanya ini listrik ya. Listrik itu bisa menghasilkan cahaya, ya kan? Listrik bisa menghasilkan apa? Apalagi cahaya. Panas, ya kan? Suara dan sebagainya. Banyak ya. Oke, sekarang ini yang ada banyak di boleh ditarik. Ya, boleh ditarik. Kira-kira mau jawab. Yang pertama ini ada orang tembok. Yang kedua ada orang jaga mobil, kemudian mobil itu bergerak barista, ya. Terus kemudian ada yang keempat adalah gambar barokan menuju ke atas dari permukaan. Nah, kira-kira ya manakah yang melibatkan hukum selatan? Sama mana yang melibatkan usaha? Kira-kira sama gua sama gue nih. Apa ya? Boleh, saya.
Kita peragakan ya, dorong tembok. Coba. Kira-kira gimana? Gak ada gerak. Berarti melakukan usaha nggak? Tidak melakukan. Kenapa tidak melakukan usaha? Pintar. Siapa mas? Yaki apa? Mas. Tidak ada. Tidak ada perpindahan. Jadi karena tidak ada perpindahan itu maka tidak bisa bergerak. Berarti syarat usaha harus ada. Dia nomor 3. Jadi nomor 3 ini. Kira-kira melakukan usaha? Iya. Dia punya gaya. Dorong itu harus punya gaya ya. Dan dia harus punya usaha. Gaya. Tadi apa? Tuh, berpindah. Oke, ya. Kalau tadi mas, ya kita dorong gini, kita kuat tinggal, tapi kita tidak melakukan usaha. Kenapa tidak melakukan usaha? Oke, sekarang berarti kalian coba buka HP kalian, kemudian kalian scan. Ya. Jadi kita pakai slide itu, kalian coba scan ya. Bisa ya. Coba. Ini ada pertanyaan terkait usaha dan energi. Sudah scan semua ya? Oke. Belum Pak. Belum. Oke. Oke, sekarang diisi ya. Silakan diisi. Silakan diisi. Bisa jadi sepemahaman kalian saja. Tadi kan kita sudah mencoba untuk menganalisis mana yang melakukan usaha, mana yang tidak melakukan usaha, ya. Oke, di sini sudah ya? Keren sekali nih, ya. Cepat sekali. Usaha dalam istilah ini. Kita tunggu sampai banyak quote-nya, ya. Sampai banyak ya, kita baru kita simpulkan bareng-bareng ya, apa yang dimaksud usaha dan apa yang dimaksud dengan energi. Oke, sudah 6 quote. Sudah banyak ya? Sudah banyak yang masuk. Nanti kita coba bahas bareng-bareng. Oke, ini sudah banyak ya. Kita coba baca satu-satu ya. Oke, pertama yang di jawaban kalian ya, saya bacakan. Usaha maksudnya suatu gaya yang digunakan. Sesuatu gaya itu disebut dengan usaha jika terjadi perpindahan. Energi adalah sesuatu hal yang karena tidak dapat diusahakan. Oke, ini ada banyak ya. Usaha adalah sesuatu energi, objek, perpindahan dan sebagainya. Terus ada lagi ya. Usaha adalah hasil tali antara gaya yang diberikan pada suatu benda dengan perpindahan benda tersebut ke arah gaya. Betul sekali ya, juga bisa ya. Karena syarat untuk melakukan usaha harus ada gaya dan juga harus ada yang namanya perpindahan. Oke ya. Oke. Sekarang karena kalian sudah menjawab di
ini kita bagi menjadi beberapa kelompok. Kelompoknya cukup ini aja, kita tadi sudah bagi sebelumnya ya. Nah, di sini kelompok satu, kelompok dua, ya terus. Oke. Nah, ini saya akan bagikan gambar MKS. Semua ada yang ya, bahwa satu, dua, satu cukup sampai satu aja apa ya? Boleh diskusikan bareng-bareng. Oke, diskusikan bareng-bareng. Oke, oke, boleh lah yang ini 4 orang saya buat juga ya. Oke. Jadi ini petunjuknya ya, teman-teman semua ya, nanti coba buka pet simulasi seperti ini. Kelihatan? Ini kelihatan ya? Seperti ini kelihatan? Oke. Nah, teman-teman nanti coba kita lihat ya. Untuk tujuan praktikumnya adalah kita akan melakukan praktikum dengan menggunakan virtual lab. Ya, ini virtual lab ya. Nah, setelah itu kalian baca dengan seksama. Ya, ada di sini tujuan praktikum, alat dan bahan, eksplorasi energi, kemudian pengaruh massa, pengaruh gesekan dan pengaruh gravitasi. Terus di situ juga ada tabelnya. Nah, yang kalian lakukan adalah coba kalian analisis, ya. Kira-kira kalian bisa tidak dari percobaan ini, ya? Kalian bisa tidak untuk menyimpulkan hasilnya dari pertanyaan-pertanyaan yang kita di LKS tentang kerja mahasiswanya ya. Oke, silakan. Sekarang saya akan tunjuk perwakilan dari kelompok saya, 1 atau 2 orang ya, untuk bermaju nanti untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, boleh? Dari kelompoknya David, silakan. Ya. Boleh sambil di bawah sampai tadi kita jelaskan. Oke, kita dengarkan. Yang lain tolong perhatikan ya. Kita ada Mas David yang akan silakan. Yang pertama kita tes dulu eksplorasi energi, apa yang terjadi dengan energi kinetis saat pemain berada di puncak. Oke, boleh bantu saya sama teman. Oke, Pak. Jadi saat pemainnya berada di puncak, kita bisa melihat bahwa energi kinetiknya ini 0 karena kecepatannya juga 0 saat berada di puncak. Terus pertanyaan selanjutnya, di titik manakah energi potensial maksimum?
Jawabannya kita bisa lihat juga dari sini grafiknya. Jadi potensial maksimum itu berada saat pemain berada di titik tertinggi. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana total energi berubah sepanjang lintasan? Total energi akan berubah secara konstan jika frictionnya itu nol atau tidak ada. Hanya berubah bentuk antara energi potensial dan juga kinetik. Yang selanjutnya, yang selanjutnya pengaruh massa. Apakah perubahan massa mempengaruhi total energi sistem? Coba ditambahin ke sini. Oke, ditambahin masanya ya. Kira-kira mempengaruhi tidak ya? Jawabannya ya, energi potensial berubah saat massa meningkat, sehingga total energi juga meningkat. Bisa dilihat di sini. Total energinya lebih banyak. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah massa mempengaruhi kecepatan? Jawabannya adalah tidak, karena meskipun massanya bertambah, kecepatan di titik tertentu tidak berubah, karena energi kinetik persatuan massa depan. Lalu yang C, pengaruh gesekan. Oke, kita lihat ini ya. Ya. Ini yang terjadi kalau ada friction, gesekan. Total energi mekanik akan berkurang karena sebagian energi berubah menjadi energi thermal akibat gesekan. Makanya dia lihat nanti energi thermalnya kita mungkin, lalu energi mekaniknya akan habis. Lalu pertanyaan selanjutnya, kemana energi hilang saat ada gesekan? Jawabannya energi tidak hilang, melainkan berubah menjadi energi thermal atau panas karena gaya gesek. Ya, oke. Terus Jelas sekali ya tentang kesimpulan dari usaha apa usaha. Siapa yang bisa tuliskan usaha? Tadi ada yang sudah menjawab di situ. Dan usaha itu apa gitu ya? Boleh? Oke, bisa? Mas? Bisa? Siapa? Satu. Nah, ayo. Iya, terima kasih Mas. Ya, betul ya. Oke. Jadi gini, kalian saat sekarang masuk ke quiz ya. Kita coba ukur pengalaman kalian kira-kira sampai mana terkait usaha dan oke, kita masuk di link quiz. Silakan ya. Kita mulai ya.
Oke, cukup ya. Oke. Oke, jadi gini kita rangkum ya pembelajaran kali ini ya. Tadi kita sudah belajar terkait usaha dan energi. Kemudian kita tadi belajar terkait ada energi potensial, ada energi kinetik, bagaimana usaha itu melakukan bagaimana usaha itu bekerja pada suatu benda ya. Nah, mana yang mempengaruhi besar usaha ada gaya gesek, kemudian ada lagi gravitasi mempengaruhi ya, gravitasi mempengaruhi ada lagi ya kecepatan ya kecepatan gitu ya. Oke, berarti untuk pertemuan kali ini mungkin untuk pertemuan kali ini sekian ya. Terima kasih banyak. Harap kalian lebih ya. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.